wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Mendra Syaputra dengan NIM 212410102075 dari Prodi Teknologi Informasi kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Jadi di sini itu ada dua tugas, yaitu yang pertama tentang lab, lalu yang kedua tentang rental mobil. Jadi tugasnya tuh disuruh kayak mengimplementasikan DDL. Jadi sebelum kita mengerjakan tugas ini, kita harus tahu dulu apa sih DDL itu. Jadi DDL itu tuh kayak mendefinisikan struktur database seperti itu. Ya, jadi mungkin kita bisa langsung menuju ke pembahasan tugasnya. Jadi di sini saya mulai dari lab ya. Dari lab. Jadi kita membuat tabel jenis barang di sini. Create table itu untuk membuat tabel. Jadi setelah itu primary key-nya itu yaitu jenis barang ID. Jenis barang ID. Lalu yang ini nama jenis varchar 50 ini. Varchar tuh seperti apa ya? Seperti kayak string. Jadi yang membatasi membatasi ya kayak 50 ini kan, jadi kayak batasnya tuh maksimal 50 kata seperti itu. Terus keterangan teks ini ya keterangan teks gitu. Mari coba kita jalankan. Oh, maaf nih, tadi sudah saya terang ya, jadi di sini terlihat error. Jadi langsung saja ke select. Nah, select ini fungsinya tuh untuk menaruh data pada tabel ya, memberikan data pada tabel. Jadi langsung kita ya seperti ini sintaknya, yaitu select from jenis barang, order by jenis barang ID. Baik, coba kita jalankan. Nah, ini kenapa sudah bisa muncul tabel seperti ini dan sudah ada isinya. Jadi saya tadi sudah ngerun yang insert into ini. Jadi insert into ini itu kayak menambahkan data gitu. Jadi ini menambahkan data dari jenis barang, itu nama jenis dan juga keterangan. Nah, nama jenisnya tuh seperti ini. Dan values sendiri itu juga untuk apa ya? Ya datanya dari tabel itu yang mau kita masukkan. Jadi seperti itu. Lalu tentang update ya. Jadi update sendiri tuh kayak perintah untuk mengubah data tabel sesuai dengan kondisi yang kita inginkan gitu. Jadi contohnya itu ini, komputer ini memiliki jenis barang ID yaitu 1 seperti ini. Sedangkan delete itu untuk menghapus data. Delete itu hampir sama seperti drop ya, untuk menghapus data. Nah, di sini kan yang kita hapus adalah jenis barang ID yang keempat. Jadi yang keempat di sini sudah tidak ada, jadi hanya jenis barang ID-nya itu cuma 1, 2, 3, yaitu komputer dan jaringan ini. Seperti itu. Nah, untuk sintaknya sendiri bisa kita lihat ya, seperti ini. Untuk yang update ya, update jenis barang,
set nama jenis. Nah, terus kita masukkan numbernya itu komputer, terus lalu where jenis barang ID, kita masukkan ID-nya. Ya, kemudian sama juga dengan delete from, seperti ini sintaksnya, itu delete from jenis barang, where jenis barang ID yang mau kita hapus. Itu. Lalu kita lanjut ke tabel barang ya. Kita membuat create tabel barang. Coba kita jalankan. Oh, oke. Ini tadi sudah saya jalankan juga. Sudah. Jadi ya hampir sama seperti yang atasnya tadi. Sintaksnya tuh seperti ini. Barang creatable, barang ID itu sebagai primary key. Lalu nomor seri kita beri varchar itu 20 kata. Seperti itu. Lalu selanjutnya perintah alter ya. Alter sendiri itu digunakan untuk memodifikasi struktur dari sebuah tabel. Jadi perintah alter itu bisa digunakan untuk merubah nama database, nama tabel, nama kolom, tipe data, ya, dan juga tipe data. Jadi seperti itu perintah alter. Nah, alter sendiri sintaknya juga seperti ini. Alter table, barang, add constraint. Unique nomor seri seperti itu. Coba mari kita jalankan. Sukses ya. Lalu bawahnya juga kita jalankan. Sukses juga. Kita jalankan lagi nih, Wonderful, sukses. Sukses. Nah, error. Kita langsung ke select from barangnya. Nah, ini select tuh langsung select tuh ya ini membuat apa ya? Menampilkan data di tabel seperti ini. Lalu kita masukkan datanya, yaitu insert into ini. Nah, kita run dulu. Oke, sukses. Kita juga run yang update juga. Oke, lalu kita jalankan perintah select ini untuk menampilkan data yang ada di tabel. Keluar ya di sini. Jadi insert intonya tuh berisikan nomor seri, deskripsi, dan kemudian ID, jenis barang. Dan value-nya tuh seperti ini. Jadi nomor serinya 1962, lalu deskripsinya tuh kain pel, lalu ID jenis barangnya tuh 3 barang ID-nya. Seperti itu. Langsung kita lanjut ke tabel lab ya. Jadi ya seperti ini. Jadi primary key-nya yaitu lab ID. Coba kita jalankan. Oke, sudah sukses ya. Lalu alter tabelnya juga. Jadi untuk kita run dulu. Oke, sukses. Lalu kita langsung insert into select from-nya dulu ya. Perintah select from kita jalankan. Oke, sudah keluar ya, ada menambahkan data di tabel. Kita masukkan value-nya. Oke, sudah sukses.
Mari kita buka perintah dari select from-nya lagi. Nah, jadi di sini sudah keluar ya. Value-value-nya itu sudah keluar. Jadi kita insert pintu ini saya tambahkan yaitu pertama nama, lalu deskripsi, dan tidak lupa ID dari lab ini tersebut. Jadi ya seperti ini value-nya. Saya masukkan lab RPL, lalu deskripsinya untuk mata kuliah perangkat lunak. Lalu yang satunya lab GIS untuk mata kuliah GIS. Oke, langsung kita lanjutkan ke ASLab ya. Kita run dulu. Oke, sukses. Lalu ke alternya. Oke, sudah. Oke, yang ini juga sukses juga. Langsung kita tampilkan tabelnya. Nah, di sini sudah keluar ya. Jadi alter table dari ASLab ini foreign key-nya itu ya ini foreign key lab, lalu saya masukkan ID lab juga seperti itu. Langsung kita masukkan data-datanya yaitu maksudnya masukkan value-nya. Kita run dulu. Kok error ini? Sebentar, kok error. Slab udah benar insert into ASLab. Ini nama nomor apa ID lab. Ini nama nomor HP ID lab sudah. Sudah semua padahal. Sebentar ya, ini masih ada kesalahan kok, masih ada error. Harusnya sudah bisa. Ntar ada kesalahan teknis sedikit. Ya, kita kembali lagi. Jadi tadi saya ada kesalahan ya. Kenapa bisa error tadi yang insert into dari ASLab? Karena dari lab ini tadi yang tabel lab ini saya isi cuma 2 tadinya. Saya isi cuma 2 dari insert into ini tadi. Tadi kan cuma lab RPL dan juga lab GIS. Nah, sedangkan yang di ASLab tadi saya mengisinya 3 ya, ID labnya. Saya isi 3 jadi error. Nah, jadi solusinya saya memberikan tambahan data lagi di lab tersebut dengan Lab Pro ini.
Jadi lab komputer ini untuk mata kuliah yang berhubungan dengan pemrograman gitu. Sudah saya tambahkan, kita kembali ke ASLab, terus kita select, kita jalankan, jadi keluar seperti ini ya. Seperti ini. Oke, lanjut ke kepala lab. Jadi kita buat tabel dari kepala lab. Oke, udah sukses. Nah, di sini date ini tuh untuk yang kayak tanggal-tanggal gitu, yang berhubungan dengan tanggal-tanggal gitu, date itu. Lalu kita ke alter table seperti ini, jalankan, sukses lagi. Kita jalankan sukses lagi. Lalu yang ini foreign key ini, oke, sukses. Dan kok ini error lagi teman-teman. Table kepala web at constraint ID dosen ini not null buat teman-teman. Coba kita tampilkan sub pintu ini. Sukses. Lalu langsung kita coba kita tampilkan data dari tabel ini. Oke, sudah keluar ya. Di sini sudah keluar value-nya, yaitu kita sudah keluar tanggal value-nya, yaitu tanggal mulai, tanggal selesai, status, ID lab, lalu kemudian ID dosen. Seperti itu. Lalu lanjut ke tabel dosen. Kita jalankan. Oke, sukses. Jadi sintak-sintak ini tuh sama seperti yang atas-atasnya. Jadi cuma create, insert tabel, insert alter tabel, lalu kemudian insert into, seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah sukses tadi. Coba kita jalankan insert into-nya terlebih dahulu. Kita jalankan value-nya. Oke, sudah sukses. Kita tampilkan tabelnya. Oke, sudah keluar ya teman-teman, seperti ini. Lalu ini UKM. Saya percepat aja teman-teman ya. Soalnya ini sama semua sintak-sintaknya itu. Oke, sukses. Kan keluar lagi. Jadi saya menambahkan value, yaitu nama UKM-nya itu terdiri dari Maco, Laos, dan juga Etalase, dan memiliki ID. UKM ID yaitu UKM ID 1 itu berisian Maco, UKM ID 2 berisian Laos, UKM ID 3 berisian Etalase. Nah, keterangannya sendiri yang Maco olahraga, Laos itu kayak tentang Linux atau dan open source itu. Lalu yang ketiga itu yaitu tentang kesenian etalase. Ya, ini sama seperti UKM tadi, kita jalankan create tabelnya. Oke, sukses. Untuk table dan sukses juga. Value-nya kita jalankan juga. Oke, sukses. Kita tampilkan data dari tabelnya. Nah, seperti ini.
Di nama kegiatannya tuh ada e-sport dan juga Accent. Seperti itu ya teman-teman. Langsung lanjut ke tabel peminjaman. Tabel peminjaman. Lalu alter table, sukses. Lagi ini langsung ke already reference. Oke, sukses. Sukses lagi. Lalu kita masukkan value-nya dulu biar lebih error lagi. Bentar. ID password. Value-nya kok error ya? Apa kurang kayak tadi? ID kegiatan detail kegiatan. Oke, kita cari permasalahannya dulu. Kenapa ini insert into-nya bisa error? Oke, jadi tadi saya mencari kesalahannya, yaitu salahnya sama seperti yang atas tadi, yang kesalahan pertama, kurangnya values yang saya masukkan. Jadi saya ini menambahkan values-nya, lalu kita tampilkan datanya. Oke, sudah keluar ya di sini. Sudah keluar. Nah, yang ini nggak keluar, soalnya aslabnya tidak saya masukkan. Maksudnya belum saya jalankan. Oke, satu waktu kita lanjut ke tabel pengembalian. Oke. 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 Seperti itu. Ini ID aslinya salah. Oke lah, coba kita ganti. Tadi saya kalau saya ingat ada 10 nih. 10, 11. Coba kita terapkan. Tidak sukses ya. Kita tampilkan. Oke, udah keluar. Ya, swipe dan pengembalian ID. Sudah, langsung kita lanjut ke item peminjaman. Oke, udah sukses. 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 Oke, coba langsung kita lanjut ke insert into. Jadi barangnya salah lagi. Kita lihat ke tabel barang.
ID barangnya 1. Iya. Maaf ya guys, ini kok acak banget codingan saya di sintaknya. Kalian. Itu ada kembaliannya 456. Ini tadi berapa tadi kok bisa error? 1. Lalu kita kasih 4 dah. Kita jalankan. Oke, sudah sukses ya. Kita tampilkan. Oke, udah keluar. Ya, jadi seperti ini eh, pengimplementasian dari DDL Lab ya. Nah, kita lanjut ke tugas satunya yaitu yang tentang rental mobil. Oke, jadi di sini kita membuat create database dari rental mobil dulu. Lalu setelah itu ini kita jalankan. Nah, dari kita membuat tabel pabrikan. Sudah saya jalankan tadi. Coba kita masukkan value-nya. Oke, sudah sukses. Select, kita tampilkan data dari tabelnya. Oke, sudah keluar ya. Jadi ID pabrikannya itu ada satu tuh Honda Motor, 2 Sasa Group, 3 Hyundai Motor, 4 Sasa Group, 5 Maju Motor. Lanjut ke tabel tipe. Ya, ini sebenarnya hampir sama seperti yang tadi yang lab. Kita jalankan. Kita singkat waktu saja ya guys ya. Oke. Oke, ini sudah bisa. Langsung ke tabel peminjaman. Nah, oke, sudah bisa. Insert into. Values-nya belum saya masukkan. Apa? Line 1. Sebentar, saya cari kesalahannya dulu. Kalau nomor telepon. There's no exit. Nomor telepon. Coba saya cek dulu. Mana yang salah? Empat karakternya berapa sih ini tadi? Nomor telepon 20. Ntar saya cari kesalahannya dulu. Ya, jadi tadi kesalahannya dari insert ini kelebihan tanda kutip tadi. Jadi tidak bisa. Sekarang sudah sukses, mari kita tampilkan. Oke, sudah keluar. Oh, bentar. Ini tadi saya coba. Kok masih ada A-nya ya?
Bentar. Seperti itu. Oke, sudah. Masih ada tadi yang AC sama 000 ini barusan saya buat ya, coba-coba cari salahnya dari di mana. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Nah, tadi eh, dalam apa? Tadi kan saya memasukkan yang A, C sama 00 itu. Nah, itu dalam kasus seperti itu saya tadi saya mencoba-coba menggunakan perintah delete ya. Jadi sudah hilang dan untuk menghilangkan data yang untuk menghapus data, saya menggunakan perintah delete ini. Oke, lanjut ke tabel sopir. Oke, sudah sukses. Insert values. Oke, sukses. Select from. Oke, sudah ya, sudah. Tab. Oke, ini jadi selanjutnya ke query builder ya. Nah, di sini tuh ada namanya perintah inner join. Apa sih itu perintah inner join? Jadi inner join itu seperti perintah yang untuk menampilkan data, jadi kayak menghubungkan dua tabel atau lebih gitu. Jadi kayak oke, kita langsung implementasikannya tuh seperti ini. Kita lihat dari ERD-nya. Jadi di sini kan perintah select ya. Coba kita jalankan dulu. Set pinjam, mau pinjam. Kita jalankan dulu. Masih error ya? From penyewaan. From penyewaan. Wait. Nah, saya benarkan errornya dari ini dulu ya. Nanti kita lanjut. Saya lanjutkan untuk menjelaskan tentang inner join yang penjelasan inner join tadi. Ini kenapa? Oke, kembali lagi. Jadi di sini saya membuat tabel-tabel baru ya. Soalnya tabel yang saya buat tadi tuh emang benar-benar error gitu. Kayak rusak gitulah. Nah, jadi saya tadi saya menjelaskan terakhir menjelaskan tentang query builder ya. Nah, jadi kayak perintah join di sini tuh hampir sama kayak injoiner, inner join, hampir sama kayak inner join tadi yang saya buat tadi sama. Jadi kayak menggabungkan dua tabel gitu, kayak menghubungkan dua tabel atau lebih gitu. Nah, bisa kita lihat dari sini. eh, Nah, jadi di software di tabel software ini eh salah-salah. Jadi kayak ini di tabel penyewaan itu terdapat kolom sopir ID sopir dengan ID sopir. Nah, jadi ID sopir dengan sopir ID sopir ini saling berhubungan. Jadi seumpama ID sopir di sini 4, nah di sini juga ikut 4 gitu. Jadi saling berhubungan gitu. Itu. Jadi gunanya perintah join itu seperti itu. Oke, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin saya mohon maaf jika banyak kesalahan dari codingan saya atau sintaks saya dan penjelasan saya yang kurang kurang jelas, mohon dimaafkan. Ya mungkin itu saja. Terima kasih.